fikih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrari fi dharain amin radhiyallahu ankum. Faslun, adapun ini satu pasal. Wal mar'atu tukhalifur rujula fi khamsati asya'a. Dan adapun perempuan dibedakan dari laki-laki fi khamsati asya'a, di dalam 5 macam. Wa dzakara al-musannifu dzalika fi qawlihi wal mar'atu tukhalifur rujula fi khamsati asya' farrujulu yujafi ay yarfa'u mirfaqaihi an jambayhi wa yuqilla ay yarfa'a batnu an fakhidhaihi fi ar-ruku'i was sujudi wa yajharu fi mawdi'il jahri wa taqaddama bayanu fi mawdi'ihi. Dan adapun yang dimaksud dengan perempuan dibedakan dari laki-laki di dalam 5 perkara, musannif pengarang kitab ini ingin menegaskan kalau perempuan ada bedanya dalam sholat dengan laki-laki, ya. Jadi ada bedanya sholat perempuan dengan sholat laki-laki. Cuman 5 perkara saja. Yang pertama, farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi wa yuqillu batnahu an fakhidhaihi fir ruku'i was sujud. Yang pertama, farrajulu, maka adapun laki-laki, yujafi mirfaqaihi, dengan yujaf. Nah, yujaf ini apa mengangkat, ayyarfa, mengangkat. Mirfaq ini apa namanya? Siku. Nah, jadi posisi siku laki-laki itu diangkat. Anjambaihi, dari sisi kiri kanannya, itu diangkat, ya. Jadi apa, laki-laki siku, kedua sikunya itu diangkat dari sisi kanan kirinya. Wa yuqil, dan mensedikitkan, wa yuqillu ayyarfa'u, dan yuqil itu kan mengecilkan, aslinya mengecilkan di sini yaitu mengangkat posisi perut. An fakhidhaihi, dari kedua pahanya, fir ruku' was sujud, ketika ruku' dan sujud. Jadi kalau laki-laki, ya, posisi siku, ya, dan perut itu diangkat. Nah, posisi siku dan ruku', posisi siku dan perut diangkat gini, ya. Posisi siku diangkat, dijauhkan dari kedua sisi kanan kirinya. Apa namanya, sayap, ya. Ya, janbai ini janbai ini yang maksud. Dan dirapatkan. Jangan gini, tapi diangkat gini. Ini dijauhkan, ya. Kemudian ketika ini rukuk dan sujud, yuqil batnu. Ini aslinya yuqil itu kan yuqil itu mensedikitkan. Nah, atau lebih tepatnya mengecilkan, atau lebih tepatnya lagi mengangkat posisi perut. Jadi perutnya kalau perempuan kan diginikan, kalau ini si laki dinaikin ke atas, dikempesin. Kalau ini laki-laki posisi perutnya ketika ruku dan sujud itu dikempeskan. Ini gimana kalau nggak bisa kempes? Ya sudahlah. Terima nasib. Sama. Ya namanya udah kayak gitu, ya. Tapi usaha ada. Nah, jadi kita usaha ini perut kita dikempeskan ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk dan sujud. Wa yajharu fi mawdi'il jahri, dan mengeraskan bacaan di tempat kerasnya bacaan. Ya, jadi mengeraskan bacaan di tempat kerasnya bacaan, ya, yang sudah diterangkan sebelumnya. Di antara sholat yang dikeraskan bacaannya itu maghrib, ya, isya, ya, subuh, ya, 2 hari raya, itu kan bacaannya dikeraskan. Wa idza nabahu
dan jika mengingatkan syai'un fi shalah di dalam salat, sesuatu di dalam salat, sabbaha dengan cara bertasbih. Jadi wa idza nabah ay asabah, lebih tepatnya asabah. Dan jika nabahu, mengingatkan asabah atau menimpanya syai'un sesuatu fi salati di dalam salat, sabbaha yaitu bertasbih, fayaqulu subhanallah. Jadi kalau laki-laki, kalau ada sesuatu yang perlu diingatkan atau terjadi di dalam salat yang perlu diingatkan, maka cara mengingatkannya dengan bertasbih subhanallah biqasdi dzikri faqat. Akan tetapi batasan bertasbih di sini bukan niat mengingatkan, tapi mengingat atau niatnya berzikir. Au ma'al i'lam, atau zikir dibarengi dengan memberitahu. Au atlaqa lam tubtil, maka tidak membatalkan salatnya si orang yang salat tadi. Awil i'lam faqat batalat. Tapi kalau sekiranya cuman baca tasbihnya cuman untuk mengingatkan aja, kalau imam itu salah, maka salatnya orang yang salat tadi batal. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau tasbih itu bukan niatnya cuman sekedar mengingatkan. Misalnya gini, imam bacaannya salah. Nah, bacaannya salah. Subhanallah. Kalau niatnya cuman mengingatkan imam kalau dia salah, maka orang yang sholat tadi batal sholatnya. Tapi kalau niatnya zikir sekaligus mengingatkan, nggak apa-apa, nggak batal. Paham ya? Jadi gitu ya. Jadi ingat bertasbihnya jangan sampai cuman niatnya untuk mengingatkan si imam ini salah, tapi sekali ini niatnya untuk berzikir, ya, untuk berzikir sekaligus mengingatkan kesalahan imam. Itu. Kemudian wa auratur rujuli ma baina surratihi wa rukbatihi, dan adapun auratnya laki-laki ma baina surrati wa rukbati, apa yang ada di antara pusar dan kedua lututnya. Jadi auratnya laki-laki itu dari pusar ke lutut, ya, di dalam sholat. Nah, di dalam sholat nanti ada keterangan lebih jelasnya lagi tentang aurat ini di kitab Takrirat, ya. Di kitab Takrirat itu tentang kapan aja laki-laki itu di dalam ini bicaranya di dalam sholat. Di dalam sholat laki-laki itu auratnya antara pusar ke lutut. Amma huma falaysa minal aurah wala ma fawqahuma. Adapun apa yang di bawah ini amma huma falaysa minal aurah wala ma fawqahuma. Apa yang di atas, apa yang di bawah, apa yang di bawah ini di antara keduanya ataupun di atas antara keduanya itu bukan aurat. Jadi auratnya laki-laki itu pusar sampai ke lutut. Jadi apa yang di bawah lutut itu bukan aurat, apa yang di atas pusar juga bukan aurat. Wa innama ta'adduban, akan tetapi bentuk adabnya tentu ditutupi semuanya. Nah, itu ya. Itu untuk laki-laki. Kemudian membedakannya dengan perempuan bagaimana? Wal mar'atu, dan adapun perempuan tazummu ba'daha ila ba'din. Nah, yaitu tazummu ini fatalsiqu batnuha bi fakhidhaiha fi ruku'iha wa sujudiha. Jadi tazum, posisi ininya posisi sikunya itu nggak diangkat, tapi ditempelkan, ya, ditempelkan. Ya. Jadi posisi ini ini sikunya itu nggak diangkat. Kalau laki kan diangkat, ya, ya, diangkat, dijauhkan dari sisi kanan kiri. Nah kalau perempuan ditempelkan, nah, satu sama lain menempel, ya. Kemudian
Posisi ini perutnya, posisi kalau si laki kan itu dikempeskan ya, di ini apa diangkat. Kalau si perempuan itu di ini apa diturunkan. Nah, kalau si laki diangkat, kalau si perempuan diturunkan perutnya. Nah, itu ini bedanya lagi ya. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian wa takhfid sautuha in salat bi hadratir rujul bi hadratir rijal. Wa takhfidu sautaha bi hadratir rijalil ajanib, dan memelankan atau memelankan sautaha suaranya bi hadratir rijalil ajanib, dengan datangnya laki-laki asing. Jadi kalau laki-laki mau ada perempuan mau ada laki-laki di waktu jahar ya jahar, mau sholat berjamaah ataupun sholat sendiri. Jadi jahar sholat itu nggak mesti sholat berjamaah aja ya, sholat sendiri juga mesti jahar. Misalnya gini, maaf, sholat maghrib sendirian gitu, ya tetap jahar, tetap jahar sunnahnya ya. Ini jadi mau sholat berjamaah ataupun sholat sendiri ya tetap jahar. Tapi kalau berjamaah ya tentu yang menjaharkan bacaan adalah si imam. Tapi kalau sholat sendiri ya kita yang sholatnya ya tetap jahar bacaannya. Nah sementara kalau perempuan itu kalau sekiranya di waktu jahar ya, didapatkan laki-laki asing. Laki-laki asing ini laki-laki yang boleh menikahinya ya. Laki-laki yang boleh menikahinya. Laki-laki asing itu ya, laki-laki asing itu laki-laki yang boleh menikahinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada mahram ada muhrim ya. Intinya bukan mahramnya bukan muhrimnya. Nah, itu laki-laki asing ya. Jadi laki-laki asing itu bukan mahramnya bukan juga muhrimnya. Nah kalau didapatkan laki-laki asing, dia dalam keadaan sholat di waktu jahar, maka seketika suaranya dipelankan. Nah, sekalipun dia posisinya jadi imam. Misalnya ini ada sekelompok perempuan sholat berjamaah ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian terdengar suara laki-laki asing, maka seketika itu juga si perempuan memelankan suaranya ya, memelankan suaranya. Kemudian wa idza nabaha syai'un fi sholati saffaqat, dan kalau mengingatkan si perempuan sesuatu di dalam sholat itu saffaqat. Nah, saffaqat itu bidarbil batnil yamin ala dhahri shimal, yaitu memukul bagian ini apa, bagian batan ini tangan kanan dengan tangan kirinya ya, seperti ini ya. Jadi memukul, kalau sekiranya ada kesalahan ya, si imam ya, atau ada sesuatu yang terjadi di dalam sholat ya, maka si makmum perempuan ini mengingatkan dengan cara ini apa, saffaqat ya. Saffaqat itu bidar bibatnil yamin, memukul dengan telapak tangan kanan ala dhahri shimal, di atas tangan kiri gini. Nah gitu. Nah. Falau darabat batnan bi batnin bi qasdil la'ab walau qalilan ma'a ilmi tahrim batalat salatuha. Tapi kalau sekiranya memukulnya dengan kesengajaan, niatnya candaan, sekalipun pelan, maka dibarengi dengan pengetahuan kalau itu nggak boleh ya, maka membatalkan sholatnya. Nah, jadi gitu ya, niatnya itu apa, niatnya la'ab, niatnya la'ab, niatnya la'ab, niatnya bercanda gitu. La'ab itu bercanda ya, la'ab, la'bun ya. La'ab itu bercanda, niatnya bercanda, sekalipun ini cuman sedikit doang ya, cuman segini doang gitu ya. Niatnya bercanda, sementara dia tahu keharaman itu. Keharaman maksudnya gini kan, ada namanya takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram ya? Ada kalau di Mekah Madinah ada namanya tanah haram.
ada namanya Masjidil Haram, ya. Ada namanya Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram itu ini apa? Kalau di Masjidil Haram itu nggak boleh ada orang ini apa non Muslim masuk ke tanah haram. Ya. Sementara Takbiratul Ihram itu nggak boleh melakukan perbuatan yang di luar dan melakukan perbuatan atau ucapan yang di luar daripada perbuatan ucapan dalam sholat. Jadi haram semuanya. Jadi ucapan gerakan di luar daripada ucapan gerakan sholat bentuknya haram kalau dilakukan. Makanya disebut dengan Takbiratul Ihram. Takbir ihram. Nah, takbir ihram. Ihram itu diharamkan semuanya. Semua perkataan dan perbuatan yang di luar daripada sholat itu haram hukumnya dilakukan ketika sudah masuk sholat. Nah, makanya tadi kalau sekiranya dia melakukan gerakan itu shafaqat sekalipun pelan dikit niatnya bercanda, maka ini bisa membatalkan sholatnya orang yang sholat tadi. Ya. Wal khunsa kal mar'ah. Dan adapun hukum khunsa itu bencong ya. Khunsa ini orang yang memiliki dua alat kelamin. Tapi kalau jadi-jadian ya dihukumi laki, tetap laki ya. Khunsa di sini memiliki dua kelamin. Ya, memiliki dua kelamin, punya kelamin laki-laki, punya kelamin perempuan. Nah, bagaimana hukumnya ini khunsa? Ya sama kayak perempuan. Ya, khunsa sama kayak perempuan. Kemudian wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha wal amatu karrujuli. Ya. Dan adapun auratnya perempuan ya, jami'u badan, seluruh tubuhnya ya. Jadi seluruh tubuhnya perempuan ini aurat ya. Illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajahnya dan telapak tangannya ya, telapak tangannya. Punggung tangannya enggak masuk ya. Enggak masuk. Jadi auratnya perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Jadi ini wajah dan telapak tangannya. Sekalipun nanti ada khilaf, tapi itu enggak usah dibahas ya. Ada yang mengatakan gimana kalau sekiranya tawaf itu kan mestinya buka niqab. Karena tawaf itu kan hukumnya sama seperti sholat. Gimana kalau nggak buka niqab, nggak buka cadar ya. Sementara kan itu kan dihitung sama seperti sholat. Sholat perempuan itu kan auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman yang berbalik ya, berarti ya, wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Nah, dan harus dibuka. Kalau ditutup malah menyalahi. Nah, terus bagaimana kalau tawaf dalam keadaan pakai niqab? Nah, itu ada khilaf nanti. Ada khilaf. Kembali lagi. Jadi auratnya perempuan ya, di dalam sholat ya, di dalam sholat ini ya, itu wajah dan telapak tangan. Tapi kalau di luar sholat ini itu, kalau itu apa maksudnya mazhab yang keras ya, mazhab Syafi'i ya. Kalau di luar sholat seluruh tubuh, seluruh perempuan itu aurat, hatta sautuha, sekalipun suaranya. Makanya perempuan-perempuan perempuan-perempuan di Yaman, di Hadramaut khususnya, itu kan pakai niqab, habis itu pakai jaring lagi. Kenapa? Karena bola mata termasuk aurat. Karena ya jangan bayangin kita ya, kalau kita di sana ngelihat bola mata nafsu, ngelihat bola mata perempuan itu bangkit ininya nafsunya, matanya biru. Ya, matanya biru beda. Matanya butek dengan nafsu lagi. Mata biru. Jadi ngelihat bola mata nafsu, bahkan dengar suara perempuan, asal kedengar suara perempuan itu ya maaf kayak kambing minta kawin. Ya, nafsu.
Sehingga apa? Perempuan nggak boleh ini Hadramaut khususnya ya, nggak boleh mengeluarkan suara, bahkan matanya ditutupin. Nah, jadi itu ini dalam ini, tapi dalam ini pemahaman Syafi'iyah ini apa? Ada ininya, ada keringanan. Auratnya perempuan di luar sholat sama seperti di dalam sholat, wajah dan telapak tangan. Tapi kalau ngikutin mazhabnya Syafi'i, nah, Imam Syafi'i, ya bola mata termasuk aurat ya. Maka sehingga ketika mereka pakai niqab terus pakai jaring lagi, jadi kayak ini ya, jadi nggak benar-benar nggak kelihatan. Jadi kalau kita ngelihat perempuan Yaman lewat, itu kayak ngelihat karung lewat. Iya benar, nggak tahu mana depannya mana belakangnya, ya, nggak tahu mana depan mana belakangnya, nggak tahu ya. Kenapa? Karena ya matanya juga ditutupin. Kalau misal matanya masih kebuka kan kita tahu, wah itu bagian depannya, itu bagian belakangnya. Ini nggak, matanya juga ditutupin masalahnya. Udah itu mereka itu kan nggak ini suara mereka itu apa nggak boleh terdengar. Dan kalau ada laki-laki ya yang mengucapkan salam kepada perempuan, wah itu ini bisa ini kena hukum. Soalnya pernah iseng. Ya, ada perempuan lewat, kita lagi jalan sama teman-teman orang Yaman. Assalamualaikum. Wah, langsung digeplak. Aib ya Muhammad katanya. Nggak boleh. Ini dosa katanya. Salam, ya salam buat laki. Ngapain salam ke perempuan? Salam ada tujuan itu katanya. Iya, tahu dia. Iseng. Siapa tahu berhadiah. Iya, ternyata nggak berhadiah. Nggak boleh ucapan ya. Tapi kembali lagi ya, jadi auratnya perempuan di dalam sholat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi nanti dalam bab khusus sendiri ada dalam kondisi tertentu ada keterangan lebih luas lagi di dalam kitab Takrirat. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perempuan keluar rumah memperlihatkan auratnya dosa. Terus gimana kalau laki-laki keluar rumah memperlihatkan auratnya, apakah dosa? Dosa juga. Ya. Jadi gini, memperlihatkan aurat dosa. Melihat aurat dosa. Melihat aurat sendiri makruh. Ya, saya ulangi lagi ya. Melihat aurat dosa. Ya. Memperlihatkan aurat dosa. Melihat aurat sendiri itu makruh. Nah, tapi di sini ada ditaksis lagi, yang dimaksud adalah sesuatu yang menjadi simbol kemaluan. Ya, sesuatu yang menjadi simbol kemaluan. Nah, makanya kenapa para sahabat radhiyallahu anhum itu enggak sampai melihat kemaluan mereka. Kenapa makruh hukumnya? Sayyidina Ali kenapa julukannya karramallahu wajah? Karena seumur hidupnya Sayyidina Ali enggak pernah melihat kemaluannya. Makanya mulianya wajahnya dimuliakan. Nah, karramallahu wajha. Julukan untuk Sayyidina Ali karramallahu wajha. Terus bagaimana kalau sekiranya kalau perempuan kan auratnya ya, di dalam sholat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Di luar sholat itu seluruh tubuhnya perempuan, seluruh yang ada di perempuan itu aurat. Makanya kata dalam ada satu hadis riwayat kurang lebih seperti ini. Amamuha wa duburuha syaitan. Almar'atu amamuha wa dubura syaitan. Perempuan itu depan belakangnya setan. Depan belakangnya setan. Ngelihat depan setan, ngelihat belakangnya setan juga. Maksudnya ngegoda. Ya, ngegoda. Ya.
Jadi sampai segitunya ya, dikatakan dalam satu riwayat ya. Kurang lebih seperti itu redaksinya ya. Jadi al-mar'atu amamuha wa dubura syaiton. Ya, baiknya kita tundukkan pandangan. Terus bagaimana laki-laki? Laki-laki juga sama. Auratnya laki-laki, ya, auratnya laki-laki di luar sholat, kan ada di dalam sholat ya. Ada ini aurat di dalam sholat, ada aurat di luar sholat. Nah itu sebetulnya nanti di kitab takrirat nanti adanya, ada penjelasannya. Nah tapi sedikit ini untuk kita bahas. Jadi auratnya laki-laki di luar sholat ya, di luar sholat. Kalau sekiranya kalau sekiranya memungkinkan baginya, memungkinkan ini ya bahasanya, mungkin, maka auratnya sama seperti di dalam sholat, antara pusar ke lutut. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan bagaimana? Setidaknya yang menjadi simbol kemaluan. Nah itu ya. Setidaknya yang menjadi simbol kemaluan, nggak usah dijelaskan ya. Paham ya? Ya takutnya boleh. Jadi setidaknya itu kan nanti ada ini, ada aurat di dalam sholat, ada aurat di luar sholat, ada aurat di depan orang ramai, ada aurat di rumah, ada aurat di dalam kamar. Nanti ada keterangan itu, ada ini. Jadi aurat itu dibagi nanti, ada ininya. Silakan. Tapi tetap hukum memperlihatkan aurat itu hukumnya dosa. Mau laki mau perempuan yang memperlihatkan aurat ya dosa. Silakan. Ya. Ya. Hah? Salat apa? Iya. Iya. Jadi gini, sholat jahar ya, kalaupun memang sholat sendiri ya tetap dijaharkan, baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi ada ini perbedaan antara perempuan. Kalau perempuan ya, nggak aman dari fitnah, atau maksudnya dikhawatirkan ada laki-laki yang mendengarkan suaranya ya, maka di waktu jahar boleh dipelankan bacaannya, boleh dipelankan sekalipun di waktu jahar ya. Tapi kalau laki-laki mau di waktu jahar, apa mau ada orang ataupun nggak ada orang ya, di waktu jahar ya dikeraskan. Tapi ingat sekali lagi, ini bukan ini rukun ya, ini sunnah hay'ah. Kategorinya sunnah. Kalau misalnya kebetulan lagi serak, itu lagi hilang suara ya nggak apa-apa, jangan maksain ya, apa laju mau maksain ya, apa suaranya dikeluarkan, nggak perlu ya. Kenapa? Itu sunnah. Silakan, ada lagi? Ada? Paham ya? Ya silakan ya. Berapa kali imamnya belum paham? Iya. Iya. Ya. Ya. Dia belum, masih melakukan lagi. Sampai 5 kali Pak. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di belakang imam ada namanya imam. Apa maksudnya? Bukan imam ya, orang yang ditunjuk untuk menabbahul imam, mengingatkan imam, atau bisa dikatakan imam sani ya, imam yang kedua ya. Kalau sekiranya imam yang utamanya batal, itu sebetulnya yang punya hak untuk menegur ya. Juga mengeraskan bacaan atau mengeraskan takbirnya imam sehingga didengar sama orang yang jauh itu. Nah terus bagaimana kalau misalnya nggak ditunjuk, siapa aja boleh ya, tapi dengan catatan setelah imam melakukan kesalahan. Nah, setelah imam melakukan kesalahan diingatkan. Tapi kalau misalnya imam belum ini, baru mau, jangan dulu ya. Ini ketika imam melakukan kesalahan baru diingatkan, sabbaha, dengan bertasbih. Nah, setelah itu diam ya, setelah itu diam sampai imam melakukan kesalahan lagi ya. Misalnya contohnya bacaan ya,
maka bertasbih lagi. Gerakan, maaf. Nah, kalau bacaan kan langsung ini, langsung mengingatkan itu. Kalau misalnya keliru ininya, keliru ini urutannya ya. Jadi gitu, sabbah. Sampai berapa kali? Nah, di situ 3 kali. Sebetulnya gini, kalau sekiranya imam, itu kan tergantung kesalahannya. Kalau kesalahannya berupa fardu, maka mau nggak mau imam harus melakukan yang fardu. Kalau kesalahannya rukun, misalnya tertinggal rukun, maka rukun itu harus dikerjakan. Misalnya contohnya gini, imam Allahu Akbar langsung baca surat, otomatis kan kita ingatkan Subhanallah. Imam harus baca Fatihah, gitu. Karena apa? Kalau sampai nggak baca Fatihah, ini nggak sah sholatnya, masalahnya. Gitu. Tapi kalau sekiranya bacaan surat, maka imam yang bijak itu cukup dia 3 kali mengulanginya. Kalau sampai 3 kali dia ulangi masih tetap salah, maka imam baiknya meneruskan gerakan yang berikutnya, yaitu ruku. Nggak usah meneruskan bacaan surat. Kenapa? Karena ada namanya taqdimul wajib ala sunnah. Ruku itu merupakan rukun, sementara baca surat itu merupakan sunnah. Jadi baiknya si imam yang paham itu nggak usah meneruskan bacaannya, udah di stop aja langsung ruku. Dan itu pun nggak perlu sujud sahwi, karena kan kalau melakukan kesalahan atau yang tertinggal itu sunnah hayat, itu kan dalam sholat nggak perlu sujud sahwi gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi. Subhanallah.